Atau mungkin wali itu kalau misalnya ya ngantongin naruh tangan ke kantong keluar duit itu wali gitu. Ya, bukan juga. Ciri aulia adalah tahu rektor gajinya di zaman itu, zaman Khalifah Abbasiyah itu 1,5 M. 1,5 M. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafalana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadhalika mathalus salawatil khamas yamhullahu bihinnal khataya riyadus shalihin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Fawaidul Mukhtarah, di mana kita sampai kepada bab salat, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalimat Abi Hurairah ya umumnya dibaca Hurairata ya, ghairu munsharif. Dia itu majrurnya dengan fathah karena isim alam bertak marbutah. Ya, tapi kadang Abu Hurairah juga dibaca dengan kasrah tanwin, Abu Hurairatin ya. Al-Imam As-Suyuti menulis satu kitab. Ini hebatnya ulama ya. Di ulama itu kalau misalnya itu dia berargumen bukan kila wa qola, tapi emang benar-benar punya dalil, punya landasan. Meskipun statementnya hanya satu kalimat, dia pasti punya alasan itu. Ya. Nah seandainya nih ulama-ulama membukukan setiap statementnya pasti nggak ada ujung-ujung itu buku. Ya, contoh nih masalah Hurairah ya. Abu Hurairah kata Imam Suyuti itu termasuk ya isim munsharif ya. Jadi salah seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah suatu hari baca hadis di depan gurunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Gurunya nyalain, "La qul Abi Hurairatin." Baca Abi Hurairatin. Ya. Ini Syekh Ali Jum'ah nanya, "Ini kok bisa baca Abi Hurairah gitu? Pakai tin, bukan Hurairata." Ya ini kajian nahwu gitu ya. Kata gurunya, "Ya, saya dapat dari hadisnya dari guru saya begitu." Ya, an Abi Hurairatin begitu. Jadi kalau kita mendengar lafaz atau wiridan atau doa itu ya udah apa kata mujiznya, apa yang kata yang ngijazahin, kayak kita salawat naria ya wayus tasqal ghamamu kan gitu ya. Tapi di daerah Banten ada ya wayas tasqil ghamama. Udah apa kata mujiznya aja, enggak usah kita ngarah wah ini nahunya salah nih, enggak udah. Abi Hurairatin. Sampai dikaranglah satu buku oleh Imam As-Suyuti namanya Izahatul Hayrah fi Sarfi Abi Hurairah. Ya. Itu untuk membuktikan bahwasanya kata Hurairah itu adalah munsharif. Berarti pakai tanwin Hurairatin gitu ya. Ini kalau buat para guru, para asatidz ini ya termasuk salah satu fawaid yang cukup penting ya. Nah, jadi hadirin, ini hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Rasul berkata, ya. Dalam dunia hadis, kalimat sami'tu itu merupakan kalimat yang paling tinggi di dalam orang mendengar atau mendapatkan hadis. Karena biasanya kalimat hadis itu haddasana, telah menyampaikan hadis pada kami, anba'ana, telah mengabarkan kepada kami, akhbarana, telah memberitahukan kami. Nah, yang paling kuatnya sami'tu. Berarti ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu betul-betul mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi bukan nukilan dari sahabat ke sahabat, bukan. Ya kan mungkin aja Abu Hurairah kan masuk Islamnya kan 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Otomatis
banyak hadis yang tidak didengar langsung oleh Abu Hurairah, tapi beliau dengarnya dari sahabat. Ya. Nah ini nggak jadi muskilah, nggak jadi masalah ya, sahabat sesama sahabat nggak jadi perhitungan tuh. Ya. Nah ini Abu Hurairah sempat, soalnya yang paling banyak dituduh ini Abu Hurairah. Ya, kalau saya sebut namanya ya kurang bagus sih ya. Di YouTube banyak tuh ya orang-orang yang agak liberal yang nyerang Abu Hurairah. Kata mereka Abu Hurairah tokoh fiktif katanya. Ini Abu Hurairah nggak orang nggak ada, ini mah orang-orang palsu katanya. Karena mustahil ada orang masuk Islam sebelum Nabi wafat 3 tahun, cuman 3 tahun, tapi hadisnya yang disampaikan paling banyak itu mencapai lebih dari 6.000 hadis. Sedangkan Sayyidah Aisyah yang merupakan istrinya aja nggak nyampe, yang tiap hari sama Rasul. Anas bin Malik khodimnya Rasul nggak nyampe. Abdullah bin Abbas nggak nyampe periwayatan hadisnya sebanyak Abu Hurairah sampai 6.000 hadis. Ya, sehingga apa dituduh tuh Abu Hurairah itu tokoh palsu, itu nggak ada sahabat namanya Abu Hurairah. Nauzubillah min dzalik. Ini seorang tokoh besar di YouTube dipanggilnya Buya. Makanya kita hati-hati ya, yang namanya Buya bisa jadi bukan Buya tapi buaya, hadirin. Ya. Nah itu buktinya Abu Hurairah dibilang tokoh palsu, luar biasa. Jawabannya simpel. Bisa nggak ada orang 3 tahun ngaji tapi ngalahin yang ngaji 20 tahun? Bisa nggak? Ada orang baru ngaji nih 3 tahun ngaji kitab, ngaji nahu gitu. Yang ngaji 20 tahun dikalahin sama dia, bisa nggak? Bisa aja. Allah punya kuasa kan gitu. Apalagi jalur langit. Iya. Makanya kalau kita ngaji jangan sekedar ngandelin zahir, hadirin. Ya. Saya diajarin sama guru saya dulu, kalau ngaji, satu, orang tua ridho, itu kunci nomor 1. Orang tua ngelepas. Ya. Yang kedua, guru cinta, guru ridho, itu nomornya. Nomor 2. Yang ketiga, doanya wali-wali Allah, orang-orang soleh. Gimana caranya? Ziarah makam aulia. Ya, makanya kalau kita punya anak mondok, ajak tuh kalau liburan ziarah, jangan ajak ke mall ya. Ajak ke mall nggak apa-apa, cuman pulangnya ziarah gitu. Jangan cuma ke mall doang, ajak ziarah. Kenapa? Biar nih ilmu bocah kita berkah. Berapa banyak sekarang anak hafiz Quran, tahfiz Quran, pulang mondok kagak jadi apa-apa. Kenapa? Karena nggak diiringin dengan takarrubnya kepada aulia-aulia Allah. Ya. Bisa jadi saya duduk di sini, ini berkah wali-wali Allah, berkah guru-guru kita. Bukan semata-mata karena usaha kita, belajar kita, itu mah nomor sekian. Yang nomor 1 adalah bagaimana kita bisa direstui oleh para wali Allah. Wali aja pengen jadi wali, itu rekomendasi wali sebelumnya itu. Ada kisah kan ya, ada seorang maling. Ini maling nyolong masuk ke rumah wali, salah rumah dia masuk ke rumah wali. Pas masuk ke rumah wali dilihat kitab semua, ini mana barangnya. Pas banget nggak lama itu wali pulang. Ternyata ada beberapa orang yang ikut bersama nih wali. Dia mau rapat di rumah wali tersebut, akhirnya tuh maling ngumpet di kolong meja. Akhirnya ngobrol di wali, ya gimana nih, ada wali meninggal, siapa yang gantinya? Siapa yang pas kita menggantikan wali yang udah meninggal ini? Kata yang punya rumah, ada. Mana nih yang di kolong meja? Ya. Kita doain dia, semoga dia bisa jadi penerus wali yang udah meninggal. Seketika Allah kasih maunah, Allah kasih karomah, ini orang maling, tiba-tiba jadi apa tuh? Jadi wali. Jadi wali itu rekomendasi. Kalau bahasa kita jalur orang dalam. Makanya kita kudu begaul, belajar ame guru yang kita kenal wali. Kenapa? Karena emang kalau gurunya wali, insya Allah kalau mirip tuh murid dapat sirnya. Kalau mirip ya, kalau nggak mirip kagak. Ngaji doang seminggu sekali. Mau dapat sirnya gimana? Kalau ngaji ame wali, ngikutin jalan wali, mirip ame wali, dapat sirnya, dapat karomahnya. Jadi wali sama dengan dia. Kalau nggak bisa mengamalkan, dapat berkahnya. Dapat apa? Berkahnya. Kalau nggak bisa ngikutin, nggak bisa ya istiqomah, minimal muhibbin dah cinta, dapat syafaatnya. Itu. Cuman masalahnya guru yang wali yang mana? Kita nggak tahu. Ya. Tapi sih ada ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri wali apa sih? Kalau ngajar terbang gitu dari rumah ke Darul Muslimin gitu. Wow, Ustaz Faris masih pakai mobil, Sadusub masih dianterin, berarti bukan wali, apa begitu? Patokan wali kan bukan. Atau mungkin wali itu kalau misalnya ya ngantongin naruh tangan ke kantong keluar duit gitu wali gitu. Ya, bukan juga.
Ciri aulia adalah idza ru'u dzukirallah. Kalau kita pandang kita ingat Allah. Itu kata baginda Rasul. Yang kedua apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut sama masa depan. Enggak takut miskin, enggak takut susah, enggak takut krisis, enggak takut ini dan itu. Walahum yahzanun, tidak pula sedih dengan masa lalu, enggak baper kalau bahasa kita. Kalau kata guru sekumpul, ciri aulia pemurah tidak pemarah. Tangannya gemar memberi. Siapapun dikasih sama dia punya duit dikasih. Itu. Cuman juga kalau tahu ada orang begitu, kalau kita nggak dikasih jangan pakai marah ya. Kadang wali nggak mau ngasih. Ya contohnya Nabi Muhammad, ketika ada sahabat datang Ansor, orang Ansor datang ke Nabi, Nabi kasih, dikasih sama Nabi, datang lagi, dikasih lagi, sampai ketika datang yang ketiga kali, Nabi suruh lihat di rumahnya ada apa, tolong jualin, ini buat ngasih nih orang. Apa kata Nabi? Apa yang saya punya, aneh nggak bakal simpen, aneh pasti kasih antum. Cuman kalau antum menahan diri, menjaga harga diri, itu lebih baik buat antum semua. Akhirnya Nabi dari jual itu barang, Nabi beliin kampak. Kampak itu dikasih ke orang pengemis tadi, dikasih buat kerja tuh. Ya, jadi kalau sekali dikasih, 2 kali kasih, 3 kali apa? Dikasih kampak. Bukannya dikasih kampak buat kerja, dibacok gitu ya. Itu kalau orang kita ya. Kalau Nabi dikasih kampak buat kerja tuh. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi tadi. Ya. Abu Hurairah bisa menjadi murid yang luar biasa dalam waktu yang singkat, itu pasti karomah udah itu. Pasti karomah. Emang karomahnya apa? Abu Hurairah. Yaitu bisa belajar dalam 3 tahun tapi ngalahin yang udah 20 tahun lebih belajar sama Nabi. Dalam artian bukan dalam makom ya. Ya. Dalam penyampaian hadis. Kok Abu Bakar Siddiq kok hadisnya cuma sedikit? Saya pernah ngitung itu nggak lebih dari 100 hadis yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Padahal dari awal Nabi diutus menjadi Rasul sampai Nabi meninggal, Abu Bakar nemenin. Kok cuma nggak nyampe 100? Karena ketika Nabi meninggal, itu kan sahabat pada nyari hadis tuh. Ketika Nabi meninggal, nah Abu Bakar Siddiq lagi sibuk ngurusin kekhalifahan. Jadi nggak sempat ngurusin hadis. Siapa yang ngomong tentang hadis? Abu Hurairah. Ya, makanya hadis yang disampaikan paling banyak itu yang nyampein siapa? Abu Hurairah. Yang kedua, selain karomah tadi sama Nabi, yang kedua Nabi doain. Ini pentingnya doa guru. Abu Hurairah galau, ngaji lupa lagi, habis ngaji lupa lagi gitu. Kayak kita dah kita habis ngaji pulang lupa. Ya. Abu Hurairah orangnya nggak malu minta doa. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doain saya biar saya hafalan saya kuat nih dia. Ini pelajaran buat kita hadirin, kadang-kadang nih kita ya mau minta doa sama guru malu, jangan pakai malu. Kita minta doa sama guru, apalagi guru kita wali. Cuman doanya jangan macam-macam ya. Karena kadang-kadang kalau doa macam-macam ya dikabul, kitanya nggak siap. Ya Rasulullah saya pengen ini apa yang kau sampaikan saya ingat. Yaudah sorban ente gelar tuh, digelar sorbannya. Nabi ngumpulin Hawa ke situ. Nabi doakan. Saya dekap coba sorban ini, didekap sama beliau. Setelah didekap itu sorbannya sama Abu Hurairah, itu habis itu apapun yang disampaikan Nabi nggak pernah lupa. Bahkan dites, ada orang ngetes. Abu Hurairah diundang, ditanya hadis, dijawab dengan benar. Tahun depan datang lagi, dites dengan hadis yang sama, masih sama apa beda gitu. Kalau kita kan beda dikit ya, kadang-kadang ada yang dibuang, ada yang ditambahin gitu. Ini dites sama persis dengan tahun lalu, sampai tahun depannya sama, dites sama dengan yang tahun lalu lagi, nggak berubah. Itu berkah dari doanya Rasulullah. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi, apa sih karomahnya sahabat? Nah itu karomahnya sahabat itu. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Hikam Ibnu Athaillah, karomah itu ada 2. Ya, karomatul iman dan karomatul amal. Ya, karomah keyakinan. Yang pertama karomah iman, karomah keyakinan. Itu apa yang Allah kasih sama iman kita? Yakin, itu karomah. Jadi kalau ada orang punya keyakinan sama suatu amalan atau suatu kerjaan atau suatu wirid, dia yakin banget, maka itulah karomah. Ya. Kadang ada orang nih amalan cuma apa? La haula wala quwata illa billah. Itu aja amalannya. Semua amalannya la haula wala quwata illa billah. Allah kasih yakin dengan amalan tersebut, itulah karomah. Ya kayak ada nih di sini dukun sembur ya, Haji Entas ya. Ada atau Haji Entas ini. Yang kalau orang sakit apa itu biasanya? Tampak ya gitu. Itu kalau kita mau tahu, itu punya wiridan itu.
punya amalan. Cuma itu wiridannya, amalannya cuman buat nyembur tampak doang sama cacar paling. Ya nggak bisa nyembur orang kesurupan, itu yang lain-lain beda jurusan gitu. Artinya apa? Allah kasih itu karamah dari sebab amal. Dari sebab iman dia, keyakinan, muncul keyakinan. Makanya sahabat kita kan nggak lihat, jarang sahabat yang terkenal karomahnya misalnya terbang gitu. Ya. Karena sahabat itu karomah terbesar mereka adalah bisa menjadi sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin. Yang kedua karomatul amal. Apa karomatul amal? Yang tertinggi karomatul amal apa? Bisa sama perbuatannya ame Nabi. Udah itu. Jadi yang orang-orang pengenin karomah apa sih karomah? Itu dua tadi. Dapat keyakinan di dalam hati ame Allah yang kuat. Yang kedua ngikutin Nabi udah. Masuk masjid kaki kanan baca doa Allah maghfirli dunubi. Luar masjid kaki kiri baca doa. Masuk WC baca doa. Iya. Salat pakai siwak. Tuh. Salat sunnah semua. Makannya tangan kanan, minum tangan kanan, 3 kali tegukan. Tuh. Kalau minum susu disertai dengan air putih sebagaimana sunnah Nabi. Itu kalau udah bisa semuanya af'aluhu, perbuatannya, perkataannya kayak Nabi. Ya itulah karomah itu. Gitu. Sebab yang bisa terbang, yang sakti dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh iblis. Gitu. Bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang istidraj dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya ittiba'un Nabi ame yakin nggak bisa. Nah itu kata ya dalam kitab Syarah Hikam disebutkan itu. Kalau kita mau jadiin patokan karomah apa sih yang kita mesti kejar, itu karomah itu. Ya, bukan karomah misalnya bisa kasyaf, bukan itu. Mukasyafah itu bukan hanya diberikan sama orang soleh. Ya, yang nggak soleh juga Allah kasih mukasyafah. Dia bisa ngelihat yang gaib. Ya. Kalau bisa ngelihat jin, dikatakan karomah. Nah jin berarti dapat karomah dari Allah. Jin bisa ngelihat apa? Sesama jin kan begitu. Ya. Ada orang bisa mukasyafah, bisa ngelihat yang gaib. Dia lihat ada orang ya di dalam rumahnya. Kalau bahasa kita ngeker ya. Dikeker dari rumahnya ke rumah orang gitu. Ini orang misalnya lagi ngapain nih, dalam keadaan baik atau buruk. Nah, itu bukan mukasyafah namanya. Makanya para aulia solihin, orang-orang besar itu nggak pengen mukasyafah itu. Ya. Karena mereka benar-benar niatnya beribadah karena Allah. Ya, dua yang dicari tadi, dapat keyakinan sama bisa ngikutin Nabi, udah paling aman tuh. Jadi kalau kita minta ya Allah kasih saya karomah berupa ittiba'un Nabi, udah paling cakep nggak apa-apa. Tapi kalau kita minta ya Allah kasih saya karomah biar bisa ngelipat bumi dari sini ke Cianjur cuma sejam misalnya gitu. Nah itu udah musibah, na'udzubillah min dzalik. Nah ini ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ini perlu saya terangkan lebih lebar sedikit karena banyak sekarang orang yang menyerang beliau gitu. Ya. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karomatil Aulia pernah menyebutkan bahwasanya suatu hari ada sekelompok ulama ngejelekin Abu Hurairah. Lagi majelis begini. Ini karomah beliau muncul ketika itu lagi ngejelekin Abu Hurairah, tiba-tiba ada ular turun dari langit jatuh. Tiba-tiba ngejar yang ngejelekin Abu Hurairah, dikejar sampai dibilang ini tuh saya tobat, baru hilang tuh ular. Subhanallah. Ini yang kisahkan Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Aulia. Apa yang disampaikan Abu Hurairah dalam hadisnya, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian seandainya ya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian yang mana yaktasil minhu kulla yaum, yang kalian mandi di situ sebanyak 5 kali, khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran darinya ya. Jadi kata Rasul, coba bayangin kita mandi 5 kali sehari, bersih enggak kira-kira? Bersih banget, mandi 3 kali aja bersih, apalagi 5 kali tuh ya. Kutu kepleset itu hadir di tangan kita. Nah, ini ada satu isyarat, kata guru saya gini. Nabi ngomongnya seandainya ada sungai di depan rumah kalian. Ya, berarti kalau kita bikin rumah kalau bisa ngadep sungai gitu. Tapi kenyataannya orang kita bikin rumah ngebelakangin sungai. Iya. Dari RT 12 sampai RT 7 ada gak rumah yang ngadep sungai? Kenapa mesti dihadapkan dengan sungai? Karena memang orang kalau rumahnya depannya rumahnya itu sungai, insya Allah bersih.
Makanya Belanda dulu ngejajah kita kurang lamaan dikit ya. Belanda kan ngejajah kita baru sampai kota kan, baru sampai Jakarta Pusat. Nih pulau belum nyampe, nih pulau Belanda lewat kayaknya pulau ya. Artinya apa? Belanda itu punya bangunan, konsep bangunan yang mana memperhatikan sungai. Antum lihat dah bagaimana sungai di kota, bagus gak? Bersih gak? Kenapa bersih? Karena ditaruh di depan, jadi tampilan utama. Jadi sisi wajah yang dilihat sama orang gitu. Sedangkan di pulau dan sekitarnya nih sepanjang kali ini, kali jadi apa? Di depan apa di belakang? Di belakang. Orang nggak lihat. Makanya ketika kali taruh di belakang, secara struktur kota, aturan kota ya, itu kali akan terbelakangkan dan cenderung kotor udah. Ya. Nah, makanya nih isyarat dari Nabi nih kata guru saya gitu. Kalau bisa nih, kalau kita mau ngatur kota gitu, kalau bikin kota ya tadi posisi rumah itu ngadep ke kali. Biar kalau ada kotoran orang rumah lihat. Yang ada kan kalau kita selesai masak, pempes dibuang ke mana? Kali. Sampah dibuang ke kali. Udah kali penuh tuh. Yang kurang ajar buang apa tuh? Buang kasur. Ya. Nah ini kembali lagi. Jadi ada di dalam hadis itu ternyata ada isyarat-isyarat yang kecil-kecil kayak begini nih. Padahal Nabi lagi nggak mau ngomongin itu nggak. Cuman ulama-ulama kita nangkep tuh. Nah, inilah umpama orang sholat hadirin, ya, 5 kali dalam sehari. Fazalika mathalus sholawatil khamas. Itulah perumpamaan orang sholat 5 waktu. Yamhullah bihinna al khotoya, yang Allah dengan sebab sholat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya cuman kalau 5 kali kayaknya kurang. Ya orang kalau seandainya nih kita hadirin ketemu ame orang yang kita demen, ya ketemunya kira-kira pengen sering apa jarang? Pengennya sering. Pengen banyak apa dikit? Banyak. Kalau seandainya nih ketemu ami yang kita demen 5 kali kayaknya kurang. Ya. Maka orang-orang kita udah dapat tuh gambaran bagaimana hubungan orang yang cinta ami yang dicintai. Yang namanya orang kalau udah cinta nih, kalau kata anak sekarang namanya bucin, Bapak hadir ya. Bucin namanya. Itu dikit-dikit WhatsApp, dikit-dikit nanyain kabar. Nggak dikabarin dikit marah gitu. Nah begitupun kita sama Allah. Kalau kita sudah dapat mahabbatullah, cinta kepada Allah, pasti yang kita tungguin sholat. Pasti itu. Johar masih lama apa ya gitu. Apalagi yang nggak ada kerjaan, cuma nungguin sholat. Kalau udah dapat rasa mahabbatullah, yang kita tungguin apa tuh? Sholat. Dari maghrib nungguin isya, isya nungguin subuh, subuh nungguin johor dan sebagainya. Yang kita tunggu cuma waktu berjumpa kita dengan kekasih. Nah maka Allah kasih solusi hadirin. Bagi siapa orang yang pengen ketemu aneh di luar sholat. Ya kan kalau orang tadi rindu di sholat kan nggak mungkin kan. Wah aneh pengen sholat, aneh pengen lama, aneh johor misalnya 20 rakaat misalnya begitu. Nggak bisa, aturannya berapa? 4. Dan kita kalau jadi imam nggak boleh lama-lama. Walaupun kita sholat khusyuk banget nih, nikmat banget sholat. Jadi imam nggak boleh baca tasbih 10 kali. Betul ya? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai 10. Haram bisa kalau jamaah nggak redo. Artinya apa? Kenikmatan kita sholat dibatasin dengan jamaah. Apalagi kalau kita jadi makmum, tergantung imam dah. Kalau imam lagi cepet-cepet kita bentaran sholatnya. Kalau lagi lama-lama, kan otomatis waktu kita berduaan sama Allah, curhat sama Allah sebentar. Maka dikasih fasilitas lain. Apa itu? Sholat sunnah. Kalau masih pengen ketemu aneh, ayo. Ya. Karena hadirin ketika Nabi lagi Isra, Nabi nggak pengen turun tuh. Nabi nggak pengen turun, kenapa? Saat-saat paling nikmat saat sama Allah. Nabi udah pernah ketemu sama Allah, ya, berbincang sama Allah. Nabi nggak pengen berpisah sama Allah. Kata Allah, ya Muhammad, engkau turun. Ya Muhammad, engkau turun. Karena memang diangkatnya Rasul hanya buat turun. Emang kayak orang ngambil apa? Kayak naik gunung gitu. Kan kalau orang naik gunung kan nggak di atas terus kan? Pasti ngapain? Nabi nanya, ya Allah, kalau saya turun nanti saya ketemu engkau gimana? Pengen begini terus. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau engkau ingin merasakan perjumpaan denganku seperti waktu ini, maka silakan laksanakan sholat. Itu yang kita kerjain sekarang. Ya, Nabi udah ngerasain. Maka ketika Nabi rindu dengan Allah, Nabi pengen santai, pengen ketemu sama Allah, rahat sama Allah, Nabi sholat. Ya, karena di dalam sholatnya Nabi itu ketenangan, itu kenikmatan begitu.
Makanya ketika Nabi suruh Bilal untuk azan, Nabi ngomongnya, ya Bilal arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan sholat. Ya, kalau kita kan beda ya, kalau kita apa ya, muazin sholat mulu gitu, sholat mulu. Istirahat dah, sholat mulu gitu. Kalau kita tuh, kalau Nabi enggak, akhirnya sholat dah biar istirahat gitu. Istirahatnya pakai sholat hadirin. Ya. Makanya kalau kurang kita dengan sholat fardu ada sholat sunnah. Nah, di sholat sunnah itu tuh kalau kita pengen lamain waktunya boleh. Ya. Tapi kalau kata ulama fikih, kalau lagi diri i'tidal, lagi duduk di antara dua sujud tidak boleh lama karena ruknun qasir, rukun pendek. Tapi kalau lagi ruku, wah ini. Nabi Muhammad dalam kitab Al-Azkar pernah ruku hadirin, ruku itu sepanjang bacaan surat Al-Baqarah. Coba kita bayangin ya, ruku lamanya kayak baca Al-Baqarah. Pernah nggak baca Al-Baqarah? Coba dah hitung berapa menit baca Al-Baqarah, berapa jam? Ada sejam. Berapa Al-Baqarah juznya? Berapa juz Al-Baqarah? Hah? 2 juz setengah. Berapa jam Ustaz Abdurrahman baca Al-Baqarah? Kira-kira? Ada sejam lebih. Coba dah kita bayangin dah, ruku sejam aja dah, ruku sejam gitu. Kira-kira kalau kita ruku sejam bangun-bangun gimana tuh? Leng. Kenapa kok bisa Nabi ruku sampai sejam itu? Nggak mungkin kalau nggak ada rahasianya. Ya. Mungkin kita bingung ya, kok bisa ada orang betah lama-lama ngerjain sholat gitu. Ya kita jangan bingung, ada orang betah banget mancing kan dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai nggak pulang. Ya, dari pagi mancing aja kan betah banget tuh dia. Apalagi kalau joran ketarik tuh, waduh katanya itu satu hilang pikiran, utang-utang hilang itu. Emang kan begitu ya, orang kalau mancing kan enaknya pas kapan? Pas lagi jorannya ketarik tuh, nah itu tuh. Kalau kata kita strike namanya tuh. Ya. Nah berarti nih orang sudah mendapatkan halawatul mancing. Ya, namanya halawatul mancing. Ya habis dari pagi sampai sore. Dan itu nggak cuma sehari hadirin, seminggu full. Tanya ada yang suka mancing, bener gak? Pokoknya kalau tukang mancing tuh saya sering lihat jam 2, jam 3 pulang bocoran di belakang ini. Nah itu tuh udah dapat halawatul mancing gitu. Kalau kita sih mungkin mancing nih, kalau mungkin lagi main ke sawangan, ada empang cuma mancing, paling besok udah enggak. Berarti belum dapat halawatul mancing. Ame orang ngerokok panjang sampai 3 bungkus sehari. Ngaji nih, nggak betah-betah ngaji, kenapa? Asem mulut. Berarti udah mendapatkan halawatul udud namanya. Halawatul udud. Ini udah nikmat gitu. Saya juga pernah nyobain ngerokok kayak apa sih gitu. Saya ngerokok niatnya itibak guru dah, kan guru-guru saya pada ngerokok tuh ya. Emang karena belum mendapatkan halawatul udud gitu, jadi nggak istiqomah. Bener gak? Orang ngerokok kan bisa istiqomah, kenapa? Udah mendapatkan halawatul udud. Rasa manis rokok. Kalau belum dapat rasa manis kagak bakal Nah makanya nih hadirin nih tipsnya gini nih. Kita nih kalau pengen dapat sesuatu yang besar, ridho Allah kan besar. Ya bener gak? Prinsip mancing. Pakai prinsip mancing. Apa prinsip mancing? Orang kalau mancing gedean mana? Umpan apa ikannya? Umpan apa ikannya? Gedean ikannya. Umpannya gede apa kecil? Kecil. Pakai nih umpan yang kecil buat dapat ikan yang besar. Itu prinsip kalau orang mau nyari ridho Allah. Gimana maksudnya Ustaz? Kita ini ngerjain sesuatu ya ibadah. Kadang-kadang kita nih nganggapnya yang gede-gede. Kita anggap yang gede-gede itu bakal sampai gitu. Contoh nih, ada orang sedekah 10 juta ke Darul Muslimin buat bangun kubah misalnya gitu. Itu kadang-kadang diingat sampai mati. Dianggap ini nih yang pasti masukin surga ini nih 10 juta kan gede banget kata dia. Apalagi yang 100 juta disedekahin tuh. Dia pasti ingat yang gede-gede, padahal belum tentu yang gede yang bikin masuk. Imam Ghazali cuman gara-gara ngasih minum apa tuh? Lalat. Sayyidina Umar cuman gara-gara bebasin apa? Burung. Berarti buat dapat ridho Allah yang gede sebenarnya cuman perlu umpan apa tuh? Yang kecil. Kita ini kadang pakai nafsu. Kalau yang gede umumnya ada riaknya, bener gak? Umumnya kagak ikhlas. Itu umumnya. Nah makanya tips dari guru saya kalau kita pengen dapat ridho Allah, jalur aulia, ya jalur aulia, kerjain yang sama kita ringan.
Kan beda-beda nih. Contoh, saya baca kitab, kerjaan saya baca kitab, baca, nulis, ngajar gitu ya kerjaan. Baca, nulis, ngajar, ngaji. Buat saya baca kitab 3 jam, 4 jam kagak berasa, nikmat. Mungkin jamaah buka buku gini tidur kan gitu. Tapi buat saya baca kitab ringan. Bagaimana biar jadi umpan kita dapat dari Allah? Kita niatin sebelum belajar. Ya, Allah, saya niat belajar. Saya mencari ridho Engkau ya Allah. Anggap ini sebagai amal soleh. Baca buku. Kehitung ibadah tuh. Berat gak baca buku? Enggak. Kenapa? Emang kebiasaan kita baca buku. Itu namanya umpan kecil. Enggak berat. Coba kalau saya yang ngajar disuruh sedekah misalnya. Sedekah 100 juta. Berat gak tuh? Berat. Emang bukan makomnya. Ya. Jelas. Apalagi yang ringan buat kita. Mungkin ada yang suka bantu-bantu orang misalnya. Jadi kuli. Ya, atau enggak kita bantu-bantu orang, atau mungkin kita yang pokoknya yang ringan-ringan aja, kerjaan yang kita ringan, ibadah yang ringan yang kita bisa istiqomahin, itu yang kita jadikan umpan kecil. Ya, kadang ada orang amalnya apa itu? Sholawat itu mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kan paling pendek itu bacaan. Kan yang paling bagus nih Allahumma sholli wa sallim. Pakai wasallim tuh. Karena ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim, ada salimnya tuh. Dia enggak dibaca cuma sallallahu ala Muhammad, gimana guru? Sallallahu ala Muhammad. Ya udah enggak apa-apa baca yang kecil. Yang penting apa tuh? Istiqomah. Tuh. Ya, jadi kebanyakan orang-orang yang pengen takarrub kepada Allah mengira bahwa untuk dekat kepada Allah itu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu salat terus. Enggak. Puasa tiap hari enggak. Mulai yang kita anggap ringan dari kebaikan. Ya. Ada orang kerjaannya cuma sedekah 1000. Tiap pagi 1000, tiap pagi 1000. Udah itu aja istiqomah. Tiap pagi 1000. Cuman dengan niatan. Amal tuh kecil jadi gede. Ya, bisa gede gara-gara niat. Contoh. Ya Allah nih saya sebenarnya pengen banget nih sedekah 1 juta. Mana adanya 1000 dah saya masukin. Allah tulis 1 juta. Allah bisa catat berapa tuh? Cuman ntar jangan kaget kalau Allah buktiin gitu. Pas dikasih 1 juta sama Allah, ya, kan ada pilihan tuh, ya Allah 1000 aja dah, tuh kan berarti bohong kemarin tuh. Katanya lo bilang kalau dapat 1 juta gue mau sedekah, kira gue kasih kagak dikasih, berarti bohong tuh ya. Pernah nggak begitu? Tuh. Lihat banget mau bantuin masjid nih kalau punya duit 10-50 juta gitu. Ada yang janjiin saya begitu, Ustadz. Pokoknya nih kalau tanah saya laku nih, Ustadz saya bayarin pesantrennya. Wah tenang aja Ustadz. Ini tanah kita beli nih yang di pulau nih. Ya gitu niatnya Ustaz. Pas udah laku ya, ingat gak kira-kira? Ya kayaknya 10 juta aja dah gitu. Itu pun masih habis dirilan, udah kepotong tuh 10 juta. Sampai rumah jangan dah 5 juta aja gitu. Ya lama-lama habis tuh, lama-lama kagak ngasih tuh. Itulah tuh ya. Makanya kita jangan ngandelin yang gede-gede, yang kecil nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Kayak nyumbang nih kan masih ada utang nih. Cepet tiap minggu. Ya cepet, minggu depan Jumatan cepet. Lama-lama banyak ya gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Prinsip orang mancing ya. Jadi kalau kita pengen dapat ikan yang gede, nggak perlu umpannya gede-gede ya, tuh. Cukup umpannya apa tadi? Kecil. Cuman istiqomah ya. Kalau kita mancing ya. Kudu istiqomah, jalan terus. Jangan belum dapat pindah. Lah kagak dapat. Yang kedua, pastiin kolamnya ada ikannya. Ini mancing kolamnya kosong. Pinter banget kolam kosong dipancing sama dia. Lah kagak dapat ikan. Ya. Yang ketiga, kudu sabar. Kalau mancing kudu sabar. Nah kalau nggak sabar nyebur dia. Gue nggak sabar, gue langsung nyebur ke empangnya, gue ambil. Lah kagak mancing namanya, nyerok namanya. Iya. Lah kudu sabar, diam di situ tuh. Sama kita beramal. Nah maka ada satu kisah dalam kitab Tabaqat Imam Syafi'i. Ini dalam kitab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam As-Subki, namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Tebalnya segini. Itu menceritakan ada seorang namanya Muhammad. Si Muhammad ini tukang mintal benang. Kerjaannya kalau kita kayak orang pulau gitu ya, mintal benang. Kalau kita kan jahit ya.
Ini walaupun kerjaan Kang Mintal Benang, tapi nggak pernah kosong, nggak pernah lepas dari taklim. Dimanapun taklim dia hadir. Bukan sekedar taklim, datang pasti bawa tentengan, nggak pernah nggak ngasih tentengan sama gurunya. Karena dia dagang, dagang mungkin ada untungnya, dibeliin apa yang ringan-ringan buat gurunya. Ya, nah yang luar biasa. Ini si Muhammad keliling sono khidmah ke majelis-majelis, ke taklim-taklim, dan ketika mendengarkan kajian dari guru dinangis. Menangis. Didoa sama Allah, ya Allah, jadiin anak saya nih kayak ulama ahli fikih ini ya Allah. Doanya tiap hari, sebagaimana saya bilang istiqomah. Tiap hari doa, kalau ngaji sama gurunya pasti doa, ya Allah, semoga anak saya kayak guru ini ya Allah, kayak ahli fikih ini ya Allah. Nggak lepas tuh doa itu. Ya. Pindah lagi majelis yang lain, majelis tukang nasihat. Kalau dulu namanya al-wa'id, kalau kata kita sekarang ini penceramah lah gitu. Ya. Didoa, ya Allah, semoga anak saya jadi wa'idhin, jadi tukang ceramah yang hebat ya Allah. Tiap kali ngaji begitu doanya. Ini pelajaran yang buat kita, yang namanya doa itu istiqomah. Nah, subhanallah, ketika nih orang nikah, dia punya anak. Anak pertama lahir benar sebagaimana doanya, Allah ijabah. Anak pertama jadi ahli fikih, namanya Imam Ghazali. Namanya Imam Ghazali. Dari anak seorang pemintal apa? Benang, tukang benang. Ini kalau di pulau tukang benang sama tukang jahit tinggian mana makomnya nih? Tukang jahit ya. Ini tukang benang berarti. Punya anak Imam Ghazali. Doa yang kedua dikabulin sama Allah. Punya adik Imam Ghazali namanya Ahmad Al-Ghazali. Seorang penceramah ulum. Ya cuman yang namanya adik nggak bisa nyundul abang. Jadi selalu abangnya dikedepanin. Makanya Imam Ghazali ketika ngarang Ihya, adiknya ngeringkas. Ini yang orang jarang tahu. Adiknya ngeringkas kitab Ihya namanya Lubabul Ihya. Ini saya lagi nyari kitabnya, belum ketemu kitabnya, Lubabul Ihya. Ya. Adiknya bukan sekedar penceramah, ahli ilmu, makanya dikarang tuh kitab ya mukhtasar, ringkasan. Dan bahkan adiknya Ahmad Al-Ghazali lebih dulu jadi wali, lebih dulu dapat karomah ketimbang abangnya. Pernah dikisahkan kan, Imam Ghazali lagi sholat jadi imam, sang adik makmum. Kemudian si adik mufarokoh, ditanya sama abangnya setelah sholat, kenapa mufarokoh? Saya lihat abang tadi belumuran darah. Luar biasa nih. Padahal kagak ada darah. Dalam hati Imam Ghazali, iya benar. Tadi aneh lagi mikirin masalah head. Dia lihat sesuatu yang ada di batin aneh, yang aneh nggak tampakkan. Ditanya, ya Ahmad, ente belajar di mana tuh ilmu begitu? Oh, aneh belajar di sama seorang syekh di bukit sana. Akhirnya Imam Al-Ghazali tinggal. Beliau pergi datangin guru itu. Nah ini yang hebatnya Imam Ghazali. Ketika datang ke sana diusir, ya, tapi nggak nyerah. Diusir balik lagi, diusir balik lagi, diusir. Dibilang amene guru ente imam besar, nggak pantas belajar sama aneh. Emang pada saat itu beliau sudah jadi rektor. Tahu rektor gajinya di zaman itu, zaman Khalifah Abbasiyah itu 1,5 M. 1,5 M. Ya. Itu setara ame gajinya artis sekarang ya. Kalau artis begitu tuh ya, luar biasa artis. 1,5 M. Saya mau tanya ya, kira-kira gede apa kecil 1,5 M? Kira-kira kalau kita buat lunasin masjid keburu gak tuh kira-kira? Kekejar gak ya? 2 kali gajian kayaknya kelar kayak satu Lukman ya. Imam Ghazali dapat gaji segitu, gedenya luar biasa. Kata gurunya gini dah, kalau ente mau belajar sama aneh, tuh bersihin kandang kuda aneh. Dibersihin kandang kuda. Pakai sekop, jangan pakai sekop, pakai apa? Pakai tangan ente. Allah ya. Seorang rektor, guru besar disuruh ngangkat kotoran pakai tangan sendiri. Dikerjain demi belajar ilmu itu. Setelah itu apa? Yang kedua, ujian yang kedua, copot jabatan ente itu. Ya. Kalau bahasa kita gaji 1,5 M disuruh copot. Mau nggak kita? Kayaknya guru lain aja dah gajinya gitu. Ustadz lain banyak. Gitu. Jangan yang ini, yang lain juga banyak ustadz gitu ya. Kalau kita nih berat gak tuh? Berat ya. Kenapa? Lah memang itu ujian kita nggak bisa terbang nyampe kepada Allah kalau kaki kita masih keikat sama dunia, kan begitu. Sebagaimana pengarang kitab Tanbihul Muqtarin, Syekh Abdul Wahab Sya'roni, ketika belajar sama gurunya, cintanya sama kitab begitu besar. Kata gurunya, ya Abdul Wahab, jual kitab ente semuanya. Allahu Akbar. Jual kitab ente. Ya, dijual.
disedekahin sama orang fakir. Karena yang menyebabkan dia nggak nyampe ke Allah kitabnya. Imam Ghazali jabatannya. Tuh. Ya, jadi kalau kita udah ame guru mursyid udah ngomong begitu, udah ikutin sami'na. Jangan pakai logika gitu dah. Ya. Ini kalau yang demen burung gitu, ya, demen burung nih, pemain burung. Jual burung ente gitu. Waduh. Juara mulu nih, juara udah gacor terus ini. Masuk kita jual mau nggak mau. Jadi yang menyebabkan orang itu nggak sampai kepada Allah karena masih ada sangkut pautnya sama dunia. Itu makanya tugas mursyid itu di situ nomor 1. Sebelum belajar ilmu, kosongin hati dulu dari selain Allah. Ya. Makanya kalau kita masih dalam tahap syariat nggak apa-apa ya. Dalam tahap syariat kayak gini nih masih ngaji syariat, beli mobil Fortuner boleh, beli Ferrari boleh, punya rumah 2 boleh, bini 2 nggak apa-apa asal sanggup gitu. Karena apa? Karena masih dalam makom apa? Syariat. Tapi kalau sudah mulai masuk ke dalam torekot, memang harus ikut apa kata guru. Nanya kenapa aja nggak boleh. Dikasih amalan nih, mengguru, baca nih la haula 100. Fadilahnya apa Ustadz? Nggak boleh nanya fadilahnya apa. Kita kan begitu ya. Nih manfaatnya apa guru nih? Nih kalau aneh baca ini hasilnya apa? Yang udah nggak keterima. Gitu. Makanya saya ditanya sama orang, kalau Ustadz torekohnya apa? Saya torekohnya Iqra 1 aja dah gitu, Iqra 1. Berat ya. Bener gak? Berat kita ngaku nih aneh pengikut torekot ini, berat ngaku pengikut torekot. Kadang banyak ujubnya. Makanya saya ingat tuh Kiai Nur Ali Bekasi punya guru. Gurunya udah guru, masya Allah udah guru tasawuf udah. Ini yang unik, Kiai Nur Ali Bekasi ngelihat gurunya guru tasawufnya ngajar Iqra, ngajar abata. Ya. Ketika ngajar abata nih Kiai Nur Ali nanya, "Guru, kok antum ngajar alif bata sih?" Kan harusnya ngajari ihya, ngajari hikam, ngajari ini itu. Apa kata gurunya? Subhanallah. Ya Ali, ngajar alif bata nggak ada riyaknya katanya gitu. Nggak ada ujubnya ya. Bener gak? Selamat gak tuh? Ya kalau kita ngajar yang tinggi-tinggi, ngajar apa? Alfiyah. Dalam hati udah beda tuh. Orang kalau di pesantren nih megang kitab Alfiyah itu jalannya beda hadirin. Udah Alfiyah dia. Megangnya Fathul Wahab, udah beda. Yang Sapinah misalnya masih tipis, agak minder gitu, agak nunduk begitu. Makanya santri biasanya kenapa jalannya nunduk? Masih Sapinah dia. Oke, nunduk malu-malu. Mungkin kalau ada Fathul Wahab begini kali itu. Karena emang di pesantren itu ada kebanggaan. Ketika orang nanya nih, ngaji naunya udah sampai mana? Kalau dibilang jurumiyah, dia pasti malu. Ngomongnya pelan, jurumiyah gitu. Pelan gitu. Tapi kalau nggak udah sampai alfiyah, ngaji nau udah sampai mana? Alfiyah alhamdulillah. Kencang. Karena emang begitu ya, manusia selalu ada ujubnya. Ya. Nah, makanya tuh apaan ya amal yang nggak ada ujubnya? Ya tadi itu amalan ngajar alif bata. Kita nggak bakal bangga tuh ya. Nih kenalin nih Ustadz Paris, dia ngajar ini Iqra 1. Hebat banget, gak bakal dikata hebat kagak. Ya. Jadi ini ngajar apa nih? Ngajar hikam. Hikam, udah ada ho-nya gitu. Tapi kalau ngajar alif bata, itu udah ya nggak ada wo-nya gitu, nggak ada wahnya gitu. Orang juga kalau nggak ngikut itu, kalau kita ajak ngaji apaan? Iqra 1, nggak bakal ngikut. Nah itulah, jadi para ulama-ulama kita memang itu luar biasa riadohnya tadi ya. Ada yang istiqomah dalam amal ini, ada istiqomah menghindari riya dan ujub dan sebagainya. Yang jelas mereka itu semua punya kesamaan. Ya, satu tadi apa? Istiqomah. Itu ya. Yang kedua, amalan yang mereka kerjakan yang ringan-ringan. Adwa muhawain qalla. Ya, jadi bukan maksain, bukan. Ya kalau ada orang misalnya dikasih nih baca nih Yasin 41 kali, pernah nggak hadirin baca 41 kali? Itu katanya kalau baca bisa ngelihat jin katanya sih, saya belum nyoba ini. Yang udah katanya begitu, kalau baca itu tuh entar ada aja yang dilihat sama dia gitu. Nah biasanya tuh orang demen tuh yang gitu-gitu tuh ya. Enak nih baca ini nih gitu. Padahal itu bukan tujuan. Jadi karomah yang paling tinggi adalah tadi apa? Karomatul iman, yaitu yakin. Yang kedua karomatul amal, yaitu bisa ngikutin Nabi secara sempurna, baik perkataan, baik perbuatan maupun
halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita baca surat Al-Fatihah buat seluruh para jamaah, para tetangga masjid yang sedang sakit, mungkin juga semua kita para jamaah kita, para orang-orang tua kita, sesepuh kita, para guru-guru kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan agar bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan mengajarnya. Kita doakan juga buat seluruh para jamaah yang hadir pada malam hari ini tidak pulang melainkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pulang mendapatkan ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dzurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.